di tengah kesukaran, sebabnya dosaku. Terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Kendati jalanku disusah berat, Yesus penopang hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Sidang pergabungan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah yang dialami keluarga Lasiro Perori atas meninggalnya Ibu De Perori almarhumah. Tidak ada tempat kita untuk mencari penghiburan selain kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Karena itu saat ini kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan lewat ibadah penghiburan di malam yang kedua saat ini. Dan pelayanan firman dalam ibadah kita saat ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Lisda Heliana Abu STH. Dan untuk menyambut pelayanan firman, saya pun kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKG nomor 108, Di Tengah Kesukaran. Tahbisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara sekalian. Kau rangkai air mataku jadi penuh. Rangkai air mataku jadi permata. Kau bakal hitamku menjadi surga. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mataku.
di permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Orang kaya hikmatnya di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Orang kaya hikmatnya di permata. Nah, seperti kita dalam ibadah penghiburan malam kedua atas meninggalnya Ibu Dorce Perori almarhumah, saya ambil dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sobat dari Galilea. Terus itu dalam negara tempat terasingkanku, umurku makin bertambah, singkatkanlah aku. Nikmatnya kekal kurus, sinarkan jalan lurus. Itulah jasanya Dia, sobat dari Galilea. Di tengah susah sengsara, dalam malam yang sepi, sobatku lagi saudara, matamu tercerah. Terdengar kepadaku suara yang manis merdu. Itulah suaranya Dia, sobat dari Galilea. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan adalah sumber segala kekuatan, anugerah, berkat, dan penghibur bagi segenap rumpun keluarga besar, keluarga Lasiro Perori. Atas meninggalnya orang tua kekasih, mama, nenek, saudara yang begitu dicintai, Ibu Dorce Perori almarhum. Namun kasih karunia, anugerah, berkat melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan larut dalam duka cita ini, namun mereka terus berpengharapan iman bahwa Tuhan Yesus baik, sehingga melalui firman Tuhan yang terus disampaikan baik kepada keluarga yang berduka maupun seluruh jemaat dan masyarakat yang ada, menjadi satu kekuatan dan pengharapan iman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat dan keajaiban Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah keluarga yang berduka
maupun jemaat dan masyarakat yang ada. Sebab itu ya Tuhan Allah, melalui ibadah penghiburan malam kedua saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Diberkati setiap bejana hati kami untuk mampu mengerti dan memahami firman Tuhan ini, dan dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Inilah kami siap menyambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya siapkan pada malam hari ini yaitu dalam kitab Galatia 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan disampaikan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya, melakukan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Kembali kami mempersilakan semua majelis jemaat, pengurus persekutuan perempuan untuk membawakan satu pujian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing-Nya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu ayat firman Tuhan pada malam hari ini yaitu dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Maka saya mengambil satu tema renungan yang berkata, pakailah kesempatan hidup yang benar. Pakailah kesempatan hidup yang benar. Sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada di dunia tidak ada yang abadi. Segala sesuatu ada masanya. Ada saat berada di atas, ada saat berada di bawah. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada kehidupan, ada kematian, ada perjumpaan, ada perpisahan. Manusia tidak bisa mencegah masa-masa yang telah Tuhan tetapkan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Manusia tidak diciptakan untuk mengatur jalan kehidupannya sendiri. Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Kekayaan dan kepandaian tidak ada nilainya bila mau menjemput. Demikian juga
segala kekurangan juga tidak akan menjadi pertimbangan atas kematian. Mungkin setiap anak cucu di masa hidup orang tua kekasih, bahkan mungkin sampai orang tua meninggal, tidak bertemu sama. Ada perpecahan di dalam, ada ketidakcocokan di dalam, bahkan mungkin di masa-masa orang tua sudah dalam kelam, masih adakah anak-anak yang tidak memperhatikan? Satu hal pengalaman yang kami sampaikan pada malam ini, itu kejadiannya kemarin secara khusus kami pribadi. Saya punya adik, Menteri Kesehatan. Dia mengirim chat, dia katakan, kakak atau Ene, kau tidak mau pergi lihat mama di dalam. Itu perkataan atau pertanyaan yang sangat dalam. Dan jujur spontanitas sebagai seorang anak, karena keterpisahan, tidak sadar air mata itu mengalir. Dan itulah pergumulan kami. Namun satu pertanyaan bagi keluarga yang bapak ini, anak-anak cucu yang kami. Pernahkah kalian menanyakan kepada orang tua kekasih, mama, nenek, apa yang kau suka makan? Apa yang kau ingin minum? Susu, kopi, atau teh? Jadi setiap anak cucu silakan cerna pertanyaan itu, atau mungkin pernah melontarkan bahasa yang tidak seharusnya disampaikan kepada orang tua. Dan menjadi pergumulan keluarga sampai hari ini. Mungkin salah satu anak kekasih tidak tahu bagaimana dan di mana saat ini. Apakah ia mendengarkan berita bahwa orang tua atau mama tercinta telah meninggal? Susah payah melahirkan kita. Haruskah ada kebencian? Haruskah ada caci maki? Dan haruskah menelantarkan? Lalu ada dua orang ibu, satu yang semuda dan satu sudah lansia. Itu pun mereka juga tidak tahu bagaimana dan kapan orang tua terakhir menghembuskan nafas. Jadi Bapak Ibu Saudara, sedang perkabungan yang dikasih Tuhan, pergunakan kesempatan hidup yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak bertemu sapa, silakan saling memaafkan. Jika ada yang saling membenci, silakan saling merangkul dan memaafkan. Karena hidup di dunia ini singkat ada, menurut yang baik Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil pulih dijalankan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, jalan hidup tak selalu tanpa kamu yang Tuhan. Jalan hidup tak selalu tanpa kamu yang pegang. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya menggusur langit kasih Tuhanku. Habis hujan tanpa pelangi, bagaikan yang teduh. Di balik duka menanti lagi kasih Tuhanku. Jika pada menyerahku awan turun menggelam, carilah di atas awan mengikat siap tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya yang telah dikabulkan. Habis hujan tampak langit,
menjadi yang teguh di balik duka menanti kami kasih Tuhanku. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan begitu tajam dan tegas mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak cucu, anak mantu di tengah-tengah kehidupan keluarga Lasiro Peruri. Di dalamnya kami diperintahkan untuk dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu Tuhan, kami tahu begitu banyak pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik dalam tutur kata kami, dalam tingkah laku kami, maupun dalam pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Dan jika anak-anak cucu yang ada selama masa hidup orang tua kekasih kami ini mungkin terabaikan, mungkin kurangnya kasih sayang dan perhatian, ia sangat mengasihi dan mencintai anak-anak titipan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga seiring berjalannya waktu, anak cucu bertumbuh dengan dewasa, diberkati, bahagia, sukses, dan penuh dengan damai sejahtera. Kiranya setiap anak-anak yang ada mampu memahami setiap keadaan dan kondisi yang mereka hadapi dan alami. Mungkin dalam hati iman mereka ada penyesalan, dan Tuhan yang menilai semuanya. Satu harapan kami dalam doa permohonan kami, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan dan kemampuan bagi kaum keluarga, anak cucu untuk mulai malam ini mampu melepaskan orang tua kekasih mereka yang dalam perkenaan Tuhan pada besok hari akan dimakamkan. Namun masih ada sebagian anak cucu yang tidak dapat hadir saat orang tua di akhir-akhir hidupnya. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, tolong berikan kuat penghiburan kepada mereka. Dan kalaupun mereka belum mendapatkan berita, Tuhan yang akan selalu memberikan tanda kepada mereka, sehingga dapat mengingat bahwa ada keluarga, saudara, handai Tuhan yang menanti di tempat ini. Walaupun orang tua kekasih telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Anak cucu oleh karena pekerjaan, biarlah Tuhan pula yang akan menolong mereka. Walaupun kerinduan mereka untuk mau hadir, namun situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan bagi mereka, tolong pelihara mereka. Melalui Roh Kudus, tetap diberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk terus melanjutkan kehidupan dan pekerjaan yang ada. Bapa di surga, seluruh kaum keluarga besar Lasiro Peruri, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah, urapi berkati dengan Roh Kudus, hikmat bijaksana marifat surgawi Allah selalu ada dalam hati, iman, dan kehidupan mereka sehari-hari. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan berkati kami dalam segala kesebebanan kami, turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kekasih di tempat ini. Berkati setiap pelayanan kami, berkati setiap kehidupan pekerjaan kami, dimanapun kami melakukannya. Bahkan di sepanjang malam ini masih akan terus dilakukan puji-pujian penghiburan. Tuhan pun memberkati pianis yang ada, alat yang ada,
Dan siapapun yang akan melantunkan puji-pujian untuk penghiburan, dijamah dilawat oleh Tuhan dengan penuh kuasa. Segala rencana keluarga untuk memakamkan orang tua kekasih pada besok hari, kami tetap serahkan dalam tangan yang penuh kasih. Kami memberikan persembahan diakonia pada malam hari, diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan, karena berkat-berkat Tuhan terus mengalir di setiap kehidupan kami. Bapa di surga, inilah kami yang datang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala anugerah, kekuatan, dan pertolongan. Amin. Dijemput kita berdiri bagi kita yang memungkinkan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, bila badai hidup menerpa. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Dan jangan takut kau bimbang, Tuhanlah pengiring hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Silakan duduk. Dengan demikian, ibadah penghiburan malam kedua saat ini telah selesai. Lebih dan kurangnya dalam pelayanan kami malam ini kami mohon maaf, dan Tuhan Yesus yang menyempurnakannya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam dan salam. Atas nama rumpun keluarga Lasiro Perori dan Jemaat Tuhan, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Lista Hiliana Abu STH yang sudah memimpin ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dan selanjutnya kita akan terus membawakan puji-pujian penghiburan, dan kita menyanyikan lagu Kalau Ku Cari Damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Yesus dalam hidupku. Aku ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, tenang dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, dalam hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas kasih dan perkenan Tuhan. Saat ini kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu Ibu Pendeta Lisda Helian Abu yang sudah memberitakan firman-Mu saat ini. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Keluarga duka di tempat ini menyiapkan makanan dan minuman. Sebelum kami menerimanya ya Bapa di sorga, mari Tuhan berkati makanan dan minuman ini. Tuhan berkati tubuh kami, agar melalui berkat ini Tuhan kami akan memperoleh kekuatan. Berkati tangan-tangan keluarga yang sudah berupaya menyiapkannya. Kiranya kasih Tuhan dan berkat Tuhan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka setiap hari. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mempunyai kapue kami bebas singkana.
kita memulaikan ibadah pemakaman, kita akan masuk dalam doa persiapan bagi segenap rumpun keluarga, sehingga keluarga mampu melepaskan orang tua kekasih dan mengaminkan segala sesuatunya dalam anugerah dan perkenaan Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya Bapa di surga, pada pagi yang indah saat ini, kami jemaat Kanaan Dewua akan melaksanakan ibadah pemakaman Ibu terkasih, orang tua terkasih, Ibu Dorce Perori almarhumah. Tuhan, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga proses pemakaman pada hari ini akan berjalan dengan baik. Berdoa buat rumpun keluarga Lasiro Perori. Tuhan, beri kemampuan kepada mereka agar mereka siap untuk melepaskan kepergian orang tua tercinta. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Lisda Heliana Abu Sarjana Teologia, yang akan memimpin ibadah pemakaman pada saat ini. Tuhan karuniakan kemampuan bijaksana agar hamba-Mu ini akan memimpin ibadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kami semua, majelis jemaat yang akan melakukan pelayanan hari ini, Tuhan juga memberkati. Ya Bapa di surga, seluruh pelayanan kami hari ini, kehidupan rumpun keluarga Perori Lasiro, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami semua. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang perkampungan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi
dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita atas segala kasih dan penyertaan-Nya yang terus kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Teristimewa semalam yang sudah kita lewati, Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita, sehingga di pagi yang indah ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh selamat. Kita boleh menyambut mentari pagi pemberian Tuhan, serta kekuatan dan penghiburan yang terus dirasakan oleh rumpun keluarga. Kita percaya semuanya itu hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Yesaju. Kepada Bapak diberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Peruri Lasilo mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan sambutan keluarga dalam ibadah pemakaman saat ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa pemakaman dilaksanakan pada pagi hari ini bukan sengaja dilaksanakan pada pagi-pagi seperti ini, oleh karena berbagai pertimbangan. Yang pertama tentu kehadiran daripada anak-anak dan keluarga yang dari jauh. Yang kedua, berbagai pertimbangan tentang kesibukan dari pemerintah desa maupun kesibukan di dalam gereja, sehingga pagi ini yang paling tepat untuk kita laksanakan pemakaman. Berikutnya tentu keluarga ingin menyampaikan ungkapan hati kepada sidang perkabungan yang ada saat ini. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah hadir, baik jemaat Kenaan Yehua maupun yang datang dari keluarga yang dari jauh, dari Tanggora saja cukup banyak. Tuhan yang akan membalas semua itu. Kemudian sumbangan yang kita sudah berikan, baik materi maupun moral, tentunya kami tidak dapat membalas. Semuanya itu Tuhan yang akan membalas untuk kita semua. Di pagi hari ini tentu kita melihat istri, oma, saudara kita, mama yang sudah berlutut kaku yang pagi ini akan dimakamkan. Tentu kita di jemaat sini mengetahui apa yang beliau sudah buat untuk kita semua. Apa yang baik, mari kita lanjutkan untuk kebaikan kita, baik di keluarga, di jemaat maupun di masyarakat. Ini semua yang patut kita renungkan. Kami tentu keluarga tak habis-habisnya mengenang apa yang Oma telah buat dengan nama jelas almarhum Dorce Peruri. Saya berdiri di sini tentu mewakili kakak-kakak yang ada di sini. Pagi-pagi saya dihubungi oleh Bapak ini, yang tertua masih ada Kaitris, saya lah ditunjuk sini. Mungkin ada yang belum tahu kenapa Bapak Anda berdiri. Saya sepupu dengan almarhum, karena mama dengan mamanya
almarhum bersaudara. Nanti mungkin kita dengar di pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Kemudian berikutnya kepada hamba Tuhan bersama majelis jemaat Kanan Lebua, kami mohon juga untuk tetap didukung dalam doa sehingga keluarga tetap diberi kekuatan untuk menghadapi kenyataan ini. Sekaligus kami menyampaikan juga banyak terima kasih atas pelayanannya sejak almarhum meninggalkan kami pada pemerintah desa bersama perangkatnya yang sudah berperan juga selama kurang lebih 3 hari ini membantu kami sehingga pelaksanaan pemakaman pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bahkan semua keluarga kami menyampaikan banyak terima kasih. Tak ada lagi kata yang bisa tersebut atas kepercayaan orang tua kami, saudara kami, sampai ketemu di Yerusalem baru di tempat yang Tuhan siapkan. Terima kasih. Hanya itu yang kami dapat sampaikan kepada keluarga juga sebentar yang akan kembali. Kami juga menyampaikan selamat jalan. Semoga tiba kembali di tempat masing-masing. Terima kasih. Salam. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Yesanju yang mewakili keluarga untuk menyampaikan sambutan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan riwayat hidup singkat oleh almarhum Ibu Perori yang akan dibacakan oleh Penatua Femi KPO SPD. Kepada Ibu diberi kesempatan. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan dan keluarga besar Lasiro Perori yang berduka cita pada saat ini, perkenankan saya untuk membacakan riwayat hidup singkat dari Ibu Dolce Perori almarhumah. Dan dengan segala hormat saya akan membacakan nama orang tua, saudara, sesuai dengan nama yang tertulis dalam riwayat hidup saat ini. A. Riwayat hidup singkat Ibu Dolce Perori almarhumah. Ibu Dolce Perori lahir di Tangkura pada tanggal 15 Desember 1948. Lahir dari keluarga Perori Makajadi. Nama ayah Lasewo Perori. Nama ibu Elizabeth Makajadi. 1. Bapak Lasewo Perori menikah pertama kali dengan seorang perempuan, dan dari pernikahan pertama ini mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Haya Perori. Nama istri pertama tidak dicantumkan karena tidak diketahui. Bapak Lasewo Perori bercerai hidup dengan istri pertama. 2. Bapak Lasewo Perori menikah yang kedua kali dengan seorang perempuan yang bernama Elizabeth Makajadi, dikenal dengan keluarga Perori Makajadi. Dari pernikahan kedua dikaruniai 2 orang anak, yakni yang pertama Dolce Perori almarhumah yang menjadi pokok duka cita kita pada saat ini. Yang kedua, Miasi Perori almarhumah meninggal saat usia remaja di Ambon. Bapak Lasewo Perori bercerai hidup dengan istri kedua. 3. Selanjutnya Bapak Lasewo Perori menikah yang ketiga kali dengan seorang perempuan dari desa Rampi yang bernama Sapia. Dari pernikahan ketiga dikaruniai 5 orang anak, yakni yang pertama Dorci Perori, yang kedua Rosli Perori, yang ketiga Lanto Perori, yang keempat
Dan yang kelima, Berlian Puluri ada di sisi jenazah, yang dikenal dengan panggilan sehari-hari Lian, yang dirawat dan dibesarkan oleh Bapak Herman Puluri sebagai suami kedua dari Ibu Elizabeth Makajadi. Dari catatan ini diketahui Ibu Dorce Perori almarhumah memiliki saudara, yakni saudara kandung satu ayah satu ibu satu orang, saudara kandung satu ayah lain ibu 6 orang, sehingga Ibu Dorce Perori almarhumah memiliki saudara sejumlah 7 orang. Romawi 1. Ibu Dorce Perori menikah pertama kali dengan seorang laki-laki yang bernama Yuma Muhammad, dikenal dengan keluarga Muhammad Perori. Dari pernikahan pertama, Ibu Dorce Perori tidak dikaruniai anak dan mereka bercerai hidup. Romawi 2. Ibu Dorce Perori menikah kedua kali pada tahun 1970 dengan seorang laki-laki yang bernama Buce Lasiro almarhum, dikenal dengan keluarga Lasiro Perori. Dari pernikahan kedua ini dikaruniai 6 orang anak, yakni 1. Lonceng Lasiro, dikaruniai 1 anak yang bernama Adel Lasiro dan berdomisili di Manado. Kedua, Martinus Lasiro memiliki seorang istri dan 1 orang anak, berdomisili di Palopo. Nama istri dan anak tidak dapat dicantumkan karena informasi yang sangat terbatas dari Bapak Martinus Lasiro, dan sampai saat ini Bapak Martinus Lasiro belum mendengar berita duka ini. Yang ketiga, Yerdin Lasiro ada di sisi jenazah. Menikah pertama kali dengan seorang perempuan yang bernama Dorce Samalia almarhumah tahun 1998, dikenal dengan keluarga Lasiro Samalia. Pernikahan pertama ini dikaruniai 1 orang anak yang bernama Cindy Maharani Lasiro dan sekarang ada di Singapura. Menikah kedua kali dengan seorang perempuan yang bernama Nilda Rumpajanji tahun 1999, dikenal dengan keluarga Lasiro Rumpajanji dan dikaruniai 2 orang anak, yakni 1. Juan Sergio Junior Lasiro ada di sisi jenazah. Yang kedua, Jose Calcio Armando Lasiro ada di sisi jenazah, dan mereka berdomisili di desa Dewa. Anak yang keempat, Gien Lasiro ada di sisi jenazah, dikenal dengan keluarga Pebaja Lasiro, dan dari keluarga ini dikaruniai 5 orang anak, yakni yang pertama Adelfani Pebaja, dikenal dengan keluarga Toloka Pebaja, dan dikaruniai 3 orang anak, berdomisili di Kulawi, ada di sisi jenazah. Yang kedua, Delvin Pebaja, dikenal dengan keluarga Talingge Pebaja, dikaruniai 1 orang anak, berdomisili di desa Dewa dan ada di sisi jenazah. Yang ketiga, Megawati Wulandari Pebaja, dikenal dengan keluarga Pediku Pebaja dan dikaruniai 1 orang anak, berdomisili di desa Dewa dan ada di sisi jenazah. Yang keempat, Abel Frigia Pebaja ada di sisi jenazah. Yang kelima, Kesia Pebaja ada di sisi jenazah. Anak yang kelima, Selvin Lasiro ada di Malaysia, dikenal dengan keluarga Sagai Lasiro, dikaruniai 3 orang anak, yakni yang pertama
Marcelino Sagai ada di sisi jenazah. Yang kedua, Gabriel Sagai ada di sisi jenazah. Yang ketiga, Grania Abigail Sagai ada di sisi jenazah. Berdomisili di Palu, suami Ibu Selvin Lasiro juga ada di sisi jenazah. Anak yang keenam, Yangris Lasiro ada di sisi jenazah. Dikenal dengan keluarga Lasiro Dude, dikaruniai 3 orang anak, yakni 1. Syukur Alfa Pratama Lasiro ada di sisi jenazah. 2. Marvel Aditya Lasiro ada di sisi jenazah. 3. Talia Virginia Lasiro ada di sisi jenazah, berdomisili di Desa Dewua. Dan Ibu Dolce Peroli almarhumah bercerai mati dengan Bapak Buce Lasiro almarhum sebagai suami kedua. Romawi 3. Ibu Dolce Peroli almarhumah menikah yang ketiga kali pada tahun 2010 dengan seorang laki-laki yang bernama Juari Kamue dan dikenal dengan keluarga Kamue Peroli. Dan di awal tahun 2022 Bapak Juari Kamue menyatakan berpisah secara baik-baik dengan Ibu Dolce Peroli dan sekarang ada duduk di tengah-tengah kita sekalian. Dari catatan ini diketahui cucu Ibu Dolce Peroli berjumlah 16 orang dan CC berjumlah 5 orang. B. Riwayat pekerjaan. Ibu Dolce Peroli almarhumah yang sehari-hari kita kenal dengan panggilan Nenek Cindy merupakan sosok yang menjadi teladan semasa hidup. Dapat kita lihat dari perjuangan dan pengorbanan baik waktu maupun tenaga untuk membantu proses persalinan ibu-ibu yang meminta bantuan dari Ibu Dolce Peroli almarhumah. Sesuai keterangan dari Bapak Jaki Makajadi bahwa Ibu Dolce Peroli almarhumah diangkat menjadi duku terhati untuk membantu proses persalinan dimulai dari sejak tahun 1982. Bahkan mendekati saat Ibu Dolce Peroli mengalami sakit penyakit, beliau masih menunaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Menjadi satu kebanggaan bagi anak-anak bahwa Ibu Kekasih pernah mendapat piagam penghargaan yang tinggi dari Menteri Negara Kependudukan, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana, dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah pada tahun 1987 sesuai bukti piagam yang ditemukan oleh anak-anak. C. Riwayat penyakit. Ibu Dolce Peroli almarhumah pada awal mengalami penyakit, Ibu Kekasih masih bersama dengan Bapak Juari Kamue. Pada sekitar bulan Mei 2021, di masa pembersihan kebun padi, Ibu Terkasih pergi ke kebun bersama suami. Sekalipun usia sudah lanjut, tetapi Ibu Kekasih masih semangat untuk pergi bekerja di kebun. Pada sore hari setiba Ibu Kekasih dan suami dari kebun, Ibu Kekasih mulai merasakan beberapa gejala seperti suasana hati yang gelisah dan lidah mulai sulit digerakkan atau terasa tertarik ke dalam. Seiring berjalannya waktu, tangan dan kaki sebelah kiri mulai sulit digerakkan. Ramuan obat herbal sudah diberikan. Bahkan perawatan oleh bidan desa dan Bapak Mantri merupakan usaha untuk merawat Ibu Terkasih. Sekalipun berjalan terseok-seok, keaktifan Ibu Terkasih dalam mengikuti ibadah evangelisasi dapat disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Dan melihat keberadaan
beliau mengalami stroke ringan. Pada minggu ketiga di bulan Juli 2022, ibu terkasih tidak mampu lagi berjalan keluar rumah. Dan saat-saat penyakit itu sudah sangat memprihatinkan. Ibu kekasih tidak lagi bersama dengan suami. Beliau dirawat oleh anak dan cucu yang ada di dekat rumah. Sehingga pada minggu pertama bulan Agustus 2022 merupakan saat-saat Nenek Cindy hanya bisa diam di tempat tidur. Keluarga merawat Nenek Cindy sebisa yang keluarga mampu lakukan. Sehingga pada hari Jumat 12 Agustus 2022 pada jam 10.18 WITA, ibu kekasih dinyatakan meninggal dunia, disaksikan oleh 3 orang ibu yang sedang mengunjungi beliau. Ibu Dorce Perori menutup usia 75 tahun 7 bulan 28 hari dengan meninggalkan 6 orang saudara, 6 orang anak, 16 orang cucu, 5 orang cece, 5 orang menantu, dan 3 cucu mantu. D. Ungkapan turut berduka cita melalui keras bunga ada 7. Ungkapan turut berduka cita melalui SMS. 1. Keluarga Sorongku Paroda di Palu. 2. Keluarga besar Pelonggar Rampu di Kulawi. 3. Saudara Angel Makajadi di Malaysia. 4. Keluarga besar Talingge di Mangkutana. 5. Keluarga Labada Kawanga di Sulewana. 6. Keluarga besar Peneku Paende di Tagolo. Dan masih banyak ungkapan turut berduka cita melalui SMS dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Keluarga besar Lasiro Perori memohon dukungan doa dalam ibadah sebentar bagi Ibu Selvin Lasiro yang ada di Malaysia, dan yang kedua bagi anak Cindy Maharani Lasiro yang ada di Singapura. Ungkapan hati. Mama yang terkasih, nenek yang tercinta, terima kasih untuk perjuanganmu merawat, mendidik, membesarkan kami, anak dan cucumu. Tak ada yang dapat kami ungkapkan selain ucapan terima kasih. Selamat jalan Mama, selamat jalan Nenek terkasih. Tuhan menyambutmu di Yerusalem baru. Demikian pembacaan riwayat hidup dari Ibu Dorce Perori almarhumah. Kembali disampaikan banyak terima kasih kepada Penatua Feni Tauhid SPD yang sudah membacakan riwayat hidup singkat oleh almarhumah Ibu E. Perori. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam ibadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Lisda Heliana Abu STH. Menyambut pelayanan firman, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Nirante Ue Mataku. Nirante Ue Mataku, Dewata Mati. Berlindahku di masyarakat, kasusahku kapariku niwaine wabetue dianteru ematae wakamati musi salah nujayami bari jayaku wayang ini nomo
Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara. Bangke Kojo kuasa. Oh bueku, ane kulenaya, kaki mama, kopi yang palemi, rosot taro, emadoro tongawa, yosa kojo, ipang kita mami, udeku. Kuasapi, kudeko ibu emakku, ake kodo kuasapi. Sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kedukaan yang meliputi keluarga dan seluruh jemaat, karena diperhadapkan dengan peristiwa kematian, Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita demikian. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ewa irama ngau ane nahuli ngoyu. Ewa irama ngau ane nahuli ngoyu guru manau. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan? Apa yang dapat Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Terkenang mana tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat
jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah yang menemani hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, mataku menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah perlindungan kami dalam segenap keberadaan hidup kami. Kepadamu-lah kami mempercayakan hidup dan mati kami, karena kami ini adalah milik. Ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa seluruh keluarga besar Lasiro Peroli dan jemaatmu di sini sedang mengalami kedukaan oleh karena meninggalnya kekasih kami, orang tua, mama, nenek, saudara yang begitu dikasihi dan dicintai, Ibu Dorce Peroli almarhumah. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut untuk kami yang percaya kepada. Ya Bapa di surga, kami mengaku bahwa dalam dosa dan kelemahan kami, sehingga kami merasakan bahwa peristiwa kematian ini membawa duka cita yang paling berat bagi kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, karuniakan kepada seluruh keluarga dan kami sekalian kemampuan untuk menerima kenyataan ini yang diperhadapkan dengan hidup kami. Kuatkan iman dan percaya kami, agar kami tidak tenggelam dalam kedukaan ini. Meneraikanlah dalam hati kami pengharapan akan kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sertailah hidup kami pada masa yang akan datang dengan Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami tetap terarah kepadamu. Ya Bapa di surga, kami akan membaca firman. Berilah firman itu pelita bagi kami dan suluh pada jalan kami. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah pemakaman bagi Ibu Dorce Peroli almarhumah, saya ambil dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup
dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya, melakukan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, dengar imun susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat timur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebegang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Pergabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Maka kami mengambil satu tema renungan yang berkata, hidup itu sementara. Hidup itu sementara. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa hidup hanya mampir mini. Artinya bahwa hidup itu hanyalah sementara. Ya, hanyalah tempat kita berteduh, minum sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Sialnya, kita sendiri tidak tahu entah kapan kita akan tiba di terminal kehidupan. Segalanya hanya Tuhan yang tahu. Namun yang pasti, cepat atau lambat, suka atau tidak, kita semua akan tiba di pelabuhan akhir kehidupan yang fana ini. Sidang perkampungan yang dikasihi Tuhan, kalau hidup ini hanya sekedar mampir minum, seharusnya kita sadar bahwa waktu itu sangat berharga dan tidak disia-siakan. Orang yang yakin bahwa hidup itu
tidak ada kelanjutannya. Ya, kalau manusia mati, maka semuanya selesai. Kelompok ini kasarnya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, baik sadar ataupun tidak. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Dan hidup mereka ditandai dengan prinsip, ya, kebetulan masih hidup, maka carilah kenikmatan sepuas-puasnya. Bagi mereka hidup yang pendek itu sangat berarti, karena itu harus dimanfaatkan dengan benar, sebab harus dipertanggungjawabkan Tuhan. Mereka percaya tentang adanya Tuhan Allah dan kebangkitan manusia. Kehidupan mereka ditandai dengan hidup dinamis, penuh keyakinan, memiliki daya juang yang tinggi dan penuh kasih sayang. Sidang perkabungan yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Kita pasti berada di salah satu kelompok di atas. Mari dengan peristiwa kematian orang tua, nenek, saudara, Ibu Dorce Perori almarhumah yang kita saksikan saat ini, kita renungkan kembali. Yakobus mengatakan bahwa hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu selama kita hidup, jangan lupakan Tuhan Allah dalam perencanaan kehidupan kita. Segenap rumpun keluarga besar Lasiro Perori yang berduka cita, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Menghadapi kematian memang tidak gampang. Karena itu serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan Allah. Ia akan menggendong melewati bayang-bayang maut. Ingat, begitu banyak kenangan, baik manis maupun buruk bersama dengan orang tua. Sejak kecil sampai sudah dewasa dan berkeluarga, memiliki anak cucu. Ingat bagaimana perjuangan orang tua dikala anak-anak saat sakit ataupun tidak berdaya. Tentu dengan kasih mesra mereka merangkul, merawat, dan mengasuh dengan penuh cinta. Sebab itu orang tua meninggalkan kita, namun jangan pernah lupakan cinta dan kasih sayang mereka, bahkan jasa-jasa mereka untuk merawat menjadi anak cucu yang berhasil dalam kehidupan ini. Yakinlah di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah hancur bersama jasa orang tua kekasih kita. Di dalam Tuhan, masa depan kita tetap terjaga. Amin. Jika ada puji-pujian dari keluarga kami, silakan. Kapapoiwo ineka romawo mauraya mami kapari Yesusan dayaku damoku motanye sirada Date papada mangasabe Rimanu anu meawa Neseselino puradolidinya Daku kita topon compoku
Ueku mebo paiku pesono kuratamu karodonaya Nakata palakana Madago dagori pelinja Date pada mangasabe Ribanu anu meawa Lanjutkan dengan puji-pujian lansia atau solo dari Nene Opi. Riwawolino sondo susandaya rayatada nakalindo podo nuntung papa Cetape dongeka nakarodondaya Hue ala tape kagai susandaya nayali Yesuta duta tapo mata jaya rikatuta rileno ratandati surga Yesuta duta tapo mata jaya rikatuta rilino ratandati surga Ingkay mo ungga ngayon palakana anu kakoto mga parata risiko Hari kami muradua sei an mawakili lansia anu reeri domku sei mewali madago-dago rijaya ongga tuara pakita memberata ri Yerusalem anu dago. Terima kasih. Terima kasih Nenek Opik dan Nenek Rizky. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman menjadi kekuatan, berkat dan penghibur bagi segenap rumpun keluarga besar Lasiro Perori dan jemaat Tuhan. Diberkatilah semuanya ini dan di dalamnya sukacita tetap dimiliki oleh kaum keluarga walaupun dalam duka cita yang begitu. Kami berdoa untuk anak kekasih Selvin Lasiro yang saat ini berada di Malaysia dan cucu kekasih Cindy Lasiro yang berada di Singapura. Mereka tidak dapat hadir untuk menatap terakhir kali jenazah orang tua nenek tercinta. Karena jarak begitu jauh dan merupakan situasi memberikan kekuatan dan perlindungan sehingga mereka terus beramin di dalam Tuhan nyata segala penyertaan anugerah dan berkah. Bapa di surga, kami berdoa bagi segenap rumpun keluarga besar Lasiro Perori, berikan kemampuan dan kekuatan untuk melepaskan orang tua kekasih mereka menuju ke rumah terakhir. Biarlah kasih Tuhan menyertai perjalanan kehidupan keluarga, dan mereka tidak akan larut dalam duka cita ini, namun mereka tetap mampu melanjutkan kehidupan, pekerjaan dan tanggung jawab yang ada melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan.
Berkati kami semua yang hadir saat ini, tua muda, lansia, anak-anak sekalipun, dalam segala kesebebanan dan kebersamaan kami. Kami ada, pasti kami hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Setiap puji-pujian yang sudah dinyanyikan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua. Inilah kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kekuatan dan penghiburan. Amin. Ungkapan hati dari salah satu keluarga yang akan mewakili segenap rukun keluarga besar Lasiro Perori. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pertama atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami keluarga, sehingga Tuhan masih mengizinkan kami untuk berbicara di saat ini, untuk mengatakan kata-kata terakhir kepada kakak kami, kepada orang tua kami, kepada mama kami. Juga kami berterima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah memberi kesempatan bagi kami untuk mengatakan kata-kata terakhir kepada saudara kami. Selamat jalan kakakku yang tercinta, selamat jalan mamaku yang tersayang, selamat jalan nenek kami yang tercinta. Semoga kita bertemu di Yerusalem yang baru. Haleluya, amin. Terima kasih. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Karena itu, kiranya pihak keluarga merelakan peti jenazah ini untuk ditutup. Namun sebelumnya, silakan keluarga menatap yang terakhir, jenazah orang tua. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bawah amanat firman ini, marilah saudara-saudara mengusung peti jenazah ini, dan marilah kita mengusungnya ke pekuburan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
memakamkan jenazah orang tua kekasih kita, Ibu Dorce Perori almarhumah. Tetapi kita tidak memakamkannya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam pengharapan iman ini, kita memakamkan jenazah ini pada tempatnya. Iya, kita selesaikan tata ibadah yang ada. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami telah memakamkan jenazah orang tua kekasih kami, Ibu Dorce Perori almarhumah, dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga keluarga yang dalam ketulusan dan keikhlasan serta kerendahan hati, mereka melepaskan orang tua kekasih dalam sukacita dan damai Tuhan. Kami berdoa bagi kaum keluarga, anak cucu, saudara-saudara yang setelah selesainya pemakaman ini, mereka akan kembali ke tempat masing-masing dalam pekerjaan, pelayanan, dan usaha yang ada. Tuhan menyertai, memberkati perjalanan mereka, memberkati kendaraan yang mereka pakai. Dalam tuntunan perlindungan Tuhan, mereka ditibahkan dengan penuh selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Dan kami sebagai saudara, keluarga, jemaat Handai Taulan yang boleh hadir saat ini, kami pun tetap dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam setiap kebersamaan, kami selalu ada untuk saling menguatkan dan menghiburkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang datang berdoa dengan mengucapkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sidang perkabungan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dengan demikian, ibadah
ibadah pemakaman orang tua kekasih kita saat ini telah selesai. Lebih dan kurangnya pelayanan kami hari ini kami mohon maaf, dan kita aminkan, kita percaya Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan semuanya menjadi berkat untuk kita. Selamat pagi dan salam. Kami lupa menyampaikan banyak terima kasih. Di kapusanya daka for kita pura-pura. Kembali tahun KRI kami keluarga mampu mata-mata dari kita dan untuk dari Banua untuk menerima layanan jasmani. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, mewakili keluarga Lasiro Perori dan jemaat Tuhan yang ada, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Lisda Hilana Abu STH yang sudah melaksanakan tanggung jawab pelayanan lewat ibadah pemakaman pada saat ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah memberi kepada kami majelis jemaat yang ada untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati kita semua. Ya, untuk peletakan kerang bunga. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Demikianlah acara kita pada saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang saat ini terus bersedia hati untuk datang dalam ibadah pemakaman dari keluarga atau Ibu De Lasiro pada saat ini. Atas kesiapan kita semua, Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan,